Itu sebabnya dari kemarin itu saya itu ingin apa namanya, ya kalau misalnya saya ini orang besar gitu, saya bisa membuat seruan yang diikuti orang banyak. Karena saya tidak punya modal apa-apa, ya bisa saya cuma mancing-mancing, godo-godo, yang alhamdulillah hasil dikit-dikit. Di antara yang ingin saya pancing itu, saya bilang, Mbok, ini kita ini punya percaya diri sedikit. Orang Nusantara Mbok punya percaya diri sedikit. Jangan cuma terus-menerus merasa lebih kecil, merasa kurang mulia dibanding yang lain-lain, khususnya dibanding Arab. Itu aja terang-terangan. Gitu saja sudah. Kenapa? Kan Arab tidak punya kapasitas untuk menyelamatkan diri sendiri, dan satu-satunya peluang bagi Arab untuk selamat hanya kalau mereka mau belajar kepada kita. Satu-satunya peluang. Kalau mereka tidak mau belajar kepada kita, modar-modar sudah. Enggak ada kok. Apa lihat? Sudah puluhan tahun mereka tidak punya jalan keluar. Sini belajar. Rene tak pulang, gitu percaya. Karena memang kita, kiai-kiai kita yang sudah menawarkan ini, dan ini bukan barang baru. 35 tahun yang lalu ya Mas itu. Apa dikiranya apa bahasa dulu terus membesarkan NU dengan cara mendirikan rumah sakit? Kan enggak. Membesarkan NU, mendirikan universitas yang baru tahun-tahun ini dibikin. Bukan karena itu. Al-ilm wari'ayah. Kalau masih kepingin memelihara kebesaran NU, al-ilm wari'ayah. Kalau enggak, ya sudah, nggak usah ikut mikir. Yang kedua, Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, 52% orang mengaku sebagai pengikut NU, berafiliasi kepada NU. Itu artinya lebih dari 70 juta orang. Apalagi kalau ditambah simpatisan NU, itu sampai 69%, lebih dari 100 juta orang. Jadi NU itu punya jangkauan pengaruh yang luar biasa luas di tengah-tengah masyarakat. Karena jangkauan pengaruh yang luas ini, saya katakan bahwa Nahdlatul Ulama bertanggung jawab terhadap nasib seluruh bangsa. Hitam putihnya masyarakat, hitam putihnya bangsa Indonesia ini bisa dikatakan semuanya gara-gara NU. Karena pengaruh yang luas. Gara-gara NU itu bagaimana? Apakah NU ngajari jelek atau ada jelek NU diam saja? Itu gara-gara NU. Wong jangkauannya 70% kok pengaruhnya. NU harus bertanggung jawab. Karena itu sudah tidak bisa lagi kita ini nikmat Allah, kita bisa menjadi besar sampai hampir 70% ini. Kita harus bertanggung jawabkan. Dan tidak ada cara untuk bertanggungjawabkan nikmat ini kecuali apabila kita mau berjuang untuk kemaslahatan semua orang, bukan hanya NU saja. Kita harus berjuang untuk semua, bukan hanya untuk NU, bukan hanya untuk kiai, bukan hanya untuk pesantren, bukan hanya untuk ma'arif, bukan hanya untuk Banser, untuk semua orang, untuk maslahat semua. Bahkan bukan hanya untuk bangsa Indonesia. Hari ini dunia memanggil Nahdlatul Ulama. Dunia memohon-mohon, walaupun masih sebagian besar sambil malu-malu, supaya Nahdlatul Ulama mau berbuat sesuatu untuk menolong dunia. Ketika saya datang ke Amerika itu pertama kali, dan teman-teman di sana tahu apa yang saya bawa, mereka datang, kalau begitu kamu tidak boleh apa coro jolnya Anda pasor, kamu di sini tidak boleh Anda pasor. Bahasa Indonesia humble, humility itu Anda pasor. Kamu jangan Anda pasor di sini.
Kamu harus tegas. Kenapa? Karena kamu datang ke sini bukan untuk minta pertolongan, kamu yang akan menolong mereka. You're not asking them for help, you are helping them. Itu. Nah, ini yang saya ajak kepada semua orang, Bu ayo melete dikit gitu loh. Jangan niayat tuh koyo kene sing butuh terus kono sing butuh kene. NU adalah menentukan nasib bangsa dan negara ini. Kita tahu negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila UUD 45, bukan negara agama, bukan negara Islam, tapi bangsa kita adalah bangsa yang beragama, mayoritas agama Islam. Alhamdulillah, NU sebagai benteng, sebagai pengawal, sebagai pembela ahli sunnah wal jamaah, maka diembel-embeli ahli sunnah wal jamaah an-nahdhiyah, ahli sunnah wal jamaah sebagai benteng agama Islam. Mengapa Islam di Indonesia ini bisa baik, bisa lentur, diterima? Adalah ahli sunnah wal jamaah. Islam adalah sebagai benteng NKRI. Jadi kita nggak main-main, nek kita loyo, negarane loyo. Bapak-bapak pejabat pemerintah, termasuk TNI, Polri dan sebagainya, ini tidak bisa berjalan sendiri. Mboten saged mlampah piyambak tanpa didukung, dibantu dari kader-kader Nahdlatul Ulama. Maka sudah perlu disangsikan lagi pengalaman NU mulai berdiri, udah mengalami wis sing pahit yo tahu, sing legi yo tahu. Inilah masa-masa Anda. Kalau Anda tahun ini loyo, akan loyolah bangsa ini. Terima ndak Anda bangsa ini dijajah oleh bangsa lain? Terima tidak? Bangkitlah NU. Ojo loyo-loyo, ojo. Sing penting ngaji baik, sing penting zikir baik. Ini ada dua ulama besar di Indonesia ini. Satu dari kalangan kiai, satu dari kalangan Ba'alawi, yaitu Al-Mukarram guru kita Romo Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Kebetulan beliau sebagai, di samping pengurus BB, beliau sebagai Rais Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Beliau ngendika dengan tegas, sinten mawon niki ngendikane beliau lho, kula namung ngendhakaken jenengan boten nurut bangeten. Sinten mawon sing namung ngendikane ngaji mawon, ahli sunnah wal jamaah mawon, boten NU-NU-an, itu sudah menjadi maklar Wahabi. Anda sanggup negara kita dijajah oleh Wahabi? Anda terima enggak negara kita dari negara Wahabi? Kalau terima, siap wae kuburane Wali Songo gusur. Ra ono tahlilan, ra ono maulid, ra ono manakib, ra ono toreko. Negara kita seperti negara Suriah, seperti Irak, seperti Libya. Apa itu mungkin? Sangat mungkin kalau kita enggak waspada. Satu lagi ulama dari Ba'alawi, Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, dengan tegas beliau mengatakan, siapa yang cuma ngopeni pengajian tok, ora gelem ngopeni NU, itu sama dengan antek Wahabi. Ayo arep apa? Ini ngendikane beliau loh, ora main-main ini. Itu guru-guru kita. Lah kami ini cuma sebatas nderekaken. Maka insya Allah Anda sebagai kader-kader NU ojo mamang, nggih, ampun ragu, ampun mamang. Imam-imam kita, guru-guru kita, insya Allah para ulama ul amilin al mukhlisin,
para guru-guru yang mikirkan bangsa dan negara ini mulai zaman berdirinya negara sampai merdeka. 94 tahun yang lalu Hadratus Syekh mengajak kepada kita semuanya, halumu kullukum jami'ah wa man tabi'akum fuqara wa aghniya du'afa wa aqwiya ila hadhil jam'iyyatil mubarakah al-mawsumah bi nahdlatil ulama. Wahai kalian dan pengikut-pengikut kalian, baik yang fikir maupun yang kaya, yang lemah maupun yang kuat, pejabat maupun rakyat jelata, mari kalian berkumpul semua, masuk semua dalam jam'iyah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka masuklah dengan sukacita, masuklah dengan gembira. Kenapa? Besok pada hari Yaumul Mahsyar, setelah Israel meniup sangkakala, kemudian seluruh manusia dibangkitkan dari tidurnya yang sangat panjang, dikumpulkan di Aurora Mahsyar. Faminhum man yamshi ala rijlai wa minhum man yamshi ala aqibai. Ada seorang yang dibangkitkan oleh Allah berlari dengan kakinya, ada yang merangkak, ada yang lari dengan wajahnya terseok-seok. Kemudian terjadilah apa yang dinamakan Yaumul Mahsyar wa Yaumul Hisab. Lalu ada seorang hamba yang diberikan fadilah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surganya. Dan tatkala hamba ini masuk di surganya, dia masuk ke dalam, keluar lagi, ke dalam, keluar lagi. Lalu sang malaikat surga bertanya, wahai hamba, kenapa engkau masuk ke dalam, keluar, masuk ke dalam, keluar? Apakah ada yang kurang kenikmatan di surga ini? Lalu sang hamba menjawab, wahai malaikat, di manakah teman-temanku yang bersamaku di dunia dulu, bersama-sama berjuang, bersama-sama menegakkan kalimat Allah? Kenapa aku tidak menemukan mereka? Lalu sang malaikat menggenggam tangan hamba ini, lalu dibawalah ke pinggir neraka. Lalu satu persatu sang malaikat ini menunjukkan temannya, itu wahai hamba, temanmu di pojok sana. Yang sekarang di pojok sana yang sedang merasakan siksa neraka. Seluruh satu teman-temannya disebutkan. Lalu sang hamba ini bengong dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sebagaimana engkau telah mengumpulkanku dengan mereka di dunia dulu, maka saya perkenankan kami memohonmu, ya Allah, kumpulkan aku dengan mereka di surgamu. Maka pada saat itu Allah memberikan perintah kepada malaikat, wahai malaikat, sebagaimana mereka telah berkumpul di dunia, maka kumpulkan sekarang ini di surgaku. Mula tak sebut mau kemenangan NU adalah kemenangan bagi bangsa dan kemanusiaan. Bangunannya ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah. Padha agamane nak trimo beda paham, aja tukaran, ndak kaya Timur Tengah. Munggah ya bener beda agama, beda keyakinan, beda suku, sanegara aja tukaran. Sing terakhir ya bener beda warna kulit, negara bangsa. Kita senasab kemanusiaan dari Adam dan Hawa. Niki bangunan NU sing meh do ditiru nak luar negeri. Mula no NU cabang Kuwait, NU cabang Korea, NU cabang Mesir, NU cabang Yaman. Soalnya polane agama dikenteli, negara aja sampai bocor, engko ndak diblong didu karo wong luar. Iki Indonesia apa apike kaya ngono, Pak. Tanduran ijo-ijo gitu, bojomu gampang meteng, wis pokoknya enak no Indonesia niku.
kiai-kiai nunggoni jenengan nok dinggon. Oke. NKRI. Silakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Banser Purworejo. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubul waton minal iman wala takun minal hirman. Inhadu Alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubul waton minal iman wala takun minal hirman. Inhadu alal waton. Indonesia biladi, Antaun wajud makoromah, Ulu mayat sekayaumah, Tomihayam to'imamah. Ulu mayat sekayaumah, Tomihayam to'imamah. Usahkah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usahkah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau kan jiwa kabarku. Siapa datang mengancam, binasa di bawah diriku. Siapa datang mengancam, binasa di bawah diriku. Hubul waton minal iman wala takun minal iman. Inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubul waton minal iman wala takun minal iman. Inhadu alal waton. Indonesia biladi, Antaun wajud makoromah, Ulu mayat sekayaumah, Tomihayam to'imamah. Ulu mayat sekayaumah, Tomihayam to'imamah. Usahkah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usahkah hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau pasti martabatku. Siapa datang mengancam, bukan binasa di bawah diriku. Siapa datang mengancam, bukan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu, bukan binasa di bawah dirimu.